Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aji, gue netizen yang suka membahas bola. Ya, sudah lama tidak membahas soal sepak bola dunia. Sekarang gue rangkum aja kali ya updatean dari sepak bola dunia yang ada sampai hari ini. Oke, banyak sekali berita yang hot, jadi gue langsung ke intinya aja. Dimana Arsenal akhirnya sukses mendatangkan Victor Gyökeres. Dimana sebelumnya gue tuh sempat mempertanyakan ya, karena Arsenal tuh juga sempat mengincar Benjamin Sesko. Menurut gue Sesko bukan orang yang tepat untuk Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal ini butuh striker yang matang, bukan striker potensial. Sekali lagi, Arsenal itu butuh striker yang matang, bukan striker yang potensial. Benjamin Sesko itu adalah striker yang potensial hitungannya, karena dia masih sangat muda, dia juga belum terbukti ya, ibaratnya dia kan baru satu dua musim lah bermain bagus gitu ya di Jerman, jadi di Leipzig, jadi belum bisa dipastikan Sesko bisa. Tapi kalau Gyökeres gue yakin bisa, minimal garansi 2 digit gol udah pasti bisa diberikan oleh Gyökeres. Dan Arsenal ternyata tidak bodoh ya dengan tidak memaksakan Sesko, dan ternyata try hard untuk Gyökeres, which is ini menurut gue good banget. Sekarang tim Arsenal ini menjadi, bisa gue bilang ya, di Liga Inggris Arsenal adalah tim yang paling seimbang timnya, tim yang paling balance, di mana belakang mereka udah lumayan gemuk, tengah juga gemuk, depan juga gemuk. Sebenarnya depan juga bisa dibilang gemuk. Kenapa? Kan mereka datengin Madueke, ya kan, jadi opsi di depan jadi banyak. Jadi ada Trossard, jadi ada Martinelli, jadi ada Madueke, jadi ada sewaktu-waktu Merino ya, atau Havertz itu bisa mengisi posisi Gyökeres kalau Gyökeres sedang tidak perform atau lagi cedera. Jadi tim ini sekarang gue rasa sudah lebih siap untuk juara, ya, sudah lebih siap untuk juara. Sementara Liverpool berhasil mendatangkan Hugo Ekitike, dan ini drama Liverpool dan Newcastle ternyata belum selesai ya. Setelah Liverpool menyalip Hugo Ekitike yang sebenarnya kemarin diincar oleh Newcastle, sekarang Liverpool ingin mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle, sehingga Newcastle yang tadinya bercita-cita ingin menduetkan Isak dan Ekitike, justru Isak dan Ekitike kemungkinan besar akan berduet di Liverpool justru. Ya, ini absolute cinema sih, drama dari Newcastle ya. Drama dari Newcastle dan juga Liverpool. Dan satu hal yang menguntungkan Liverpool adalah Isak juga ternyata bersikeras ingin pergi dari Newcastle ya. Jadi posisi ini sekarang justru lebih menyudutkan Newcastle dan lebih menguntungkan Liverpool. Kenapa? Karena Isak juga sudah menolak Saudi, sehingga otomatis, karena tim yang ngebet banget sama Isak kan adalah Liverpool. Sekarang Liverpool katanya sudah menyiapkan tawaran. Ya, sebaca gua, Liverpool sekarang sedang menyiapkan paketan 120 juta pounds. Tapi gua nggak tahu ya itu benar atau enggak, kan apa, Isak dipageri ya, bisa dibilang dengan 150 juta. Jadi we'll see drama ini akan berakhir di mana. Gua rasa gini loh, Liverpool tetap butuh satu back tengah sih. Ya, meskipun mereka sudah mendatangkan banyak pemain, Wirtz, Kerkes, Frimpong, Mamavdili, kemudian mereka kan kehilangan Kwanzaa ya. Kemudian kehilangan TAA juga. Mendatangkan Wirtz ya. Kemudian gue rasa masih butuh di belakangnya. Gue rasa Liverpool ini masih belum balance. Kenapa? Karena belakangnya masih sangat ompong. Cuma ada Van Dijk dan Konate doang. Ya, sisanya adalah, ya kalau Robertson dipasang jadi center back ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi bisa gue bilang belakang masih bolong, butuh satu center back lagi seenggaknya gitu ya untuk melapisi pertahanan di Liverpool. Nah, kalau mereka berhasil mendatangkan satu center back lagi yang matang, gue rasa Liverpool juga sudah siap untuk mengadu dengan Arsenal untuk meraih gelar juara di musim ini. Jadi kita lihat akan kemana. Masih dari Liverpool, Luis Diaz resmi hengkang dari Liverpool dan menuju Bayern Munchen. Paketan 75 juta sudah dikirimkan oleh, sudah di
berikan ya, bisa dibilang kepada Bayern Munchen untuk Luis Diaz. Dan add-onnya katanya 10 juta, tapi gue nggak begitu inilah sama add-on lah. Luis Diaz akhirnya berlabuh, dan memang akhir-akhir ini kondisi Luis Diaz di Liverpool sedang cukup toksik. Kenapa? Karena ketika kematian Jota, Luis Diaz adalah pemain yang paling disorot karena diduga tidak hadir ya, tidak hadir dan malah berpesta, sehingga kondisi Luis Diaz juga di Liverpool menjadi toksik. Jadi which is ini good deal untuk kedua tim. Untuk Liverpoolnya juga ya Liverpool dapat untung ya, karena mereka ngedatengin Diaz dari ngedatengin Luis Diaz dari Porto juga nggak begitu mahal, bisa dibilang untung 20-30 juta. Jadi Luis Diaz juga masih ada harganya, dan Diaz juga kan usianya udah hampir kepala 3 juga. Jadi untuk Liverpool ini bagus, untuk Luis Diaznya juga bagus. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi ada di lingkungan yang toksik untuk dia. Oke? Jadi semoga beruntung ya untuk Luis Diaz. Dan Manchester United ya, Manchester United kemungkinan besar sudah tidak akan bisa mendatangkan striker kelas dunia. Kenapa? Karena semua targetan MU gagal didapat ya. Semua striker targetan MU gagal didapat. Mereka kan mengincar Ekitike, mengincar Isak, mengincar Gyökeres, dan sekarang mengincar Sesko. Tapi ternyata Sesko diuber oleh Newcastle United, karena kemungkinan besar mereka akan kehilangan Isak, sehingga Newcastle pun butuh striker segera. Newcastle langsung ngebid untuk Sesko. Jadi ya gue pun kalau jadi Sesko ya pasti gue akan milih Newcastle lah. Kenapa? Karena Newcastle sekarang bisa dibilang sedang stabil timnya ya, sedang lumayan stabil, dan mereka juga akan berkiprah di UCL, sehingga Sesko akan bermain di UCL. Untuk gue ini hal yang wajar lah, karena Sesko pun masih muda. Newcastle pun bisa dibilang tekanannya tidak terlalu tinggi ya, berbeda lah dengan MU yang harus 4 besar terus. Newcastle tekanannya nggak terlalu tinggi lah ibaratnya. Jadi akan bagus untuk pemain muda kayak Sesko untuk tidak banyak mendapat tekanan ya, sampai dia mungkin bisa berkembang, baru nanti naik lagi ke tim yang jauh lebih besar dari Newcastle. Ya, ini menurut gue keputusan yang sangat bagus dari Sesko kalau dia memilih Newcastle United. Gitu ya. Kemudian kita coba ke Italia. Kita coba ke Italia, di mana Emil Audero ya, kiper kedua kita timnas Indonesia berlabuh ke Cremonese. Ini adalah klub klub yang berhasil promosi ke Serie A ya. Berarti Emil akan bermain di Serie A. Luar biasa ya untuk Emil Audero. Jadi good luck. Ini nanti soal Indonesia, transfer Indonesia, perkembangan pemain Indonesia mungkin gue akan buat di video lainnya ya. Jadi mungkin untuk dunia segitu aja. Nggak dunia juga sih ya, kebanyakan Inggris ya, karena memang Inggris yang lagi banyak dramanya. Oke, drama transfernya gitu ya. Oke, segitu aja untuk update sepak bola dunia sampai hari ini ya. Baik.